See what the Lord has done. What we've waited for has come to pass. See what the Lord has done. Saya percaya bahwa satu kali semua yang kita nantikan dalam pengharapan kita pada Tuhan pasti akan terjadi. Alkitab berkata bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Satu kali apa yang kita doakan, satu kali apa yang kita imani, satu kali apa yang kita serahkan pada Tuhan, kita pasti akan melihat semua itu terjadi. Katakan pada dia sekali lagi, oh, see what the Lord has done. See what the Lord has done. What we've waited for has come to pass. See what the Lord, see what the Lord has done. See what the Lord has done. Yes, Lord. See what the Lord has done. What we're praying for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord, see what the Lord has done. Yes, Lord. See what the Lord has done. What we're waiting for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord, see what the Lord has done. See what the Lord, see what the Lord has done. What we've waited for has come to pass. See what the Lord has. Kalau Anda sementara berdoa untuk sesuatu, katakan, see what the Lord has done. Berdoa untuk anak Anda, katakan, see what the Lord has done. Berdoa untuk suami Anda, rumah Anda, what we've waited for has come to pass. See what the Lord has done. Berdoa buat berkat Tuhan dalam hidupmu. See what the Lord has done. See what the Lord, see what the Lord has done. What we've waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what we've waited for. What we've waited for has come to pass. See what the Lord has done. Katakan, lihat yang Tuhan buat. Lihat yang Tuhan buat. Lihat Tuhan buat. Lihat Tuhan buat. Semua yang kita doakan, semua doakan ia jadi. Lihat
lihat Tuhan buat, lihat Tuhan buat, lihat Tuhan buat, lihat Tuhan buat, lihat Tuhan buat. Yang kita doakan, yang kita doakan telah jadi, telah jadi. Lihat Tuhan buat, lihat Tuhan kerja, lihat Tuhan kerja, lihat Tuhan kerja, lihat Tuhan kerja. Yang kita doakan, yang kita doakan telah jadi, telah jadi. Lihat Tuhan kerja, lihat Tuhan kerja, lihat Tuhan buat, oh, lihat Tuhan buat, lihat Tuhan buat, lihat Tuhan buat. Yang kita doakan, yang kita doakan telah jadi. Lihat Tuhan buat, lihat Tuhan, lihat Tuhan beri, amin. Lihat Tuhan beri, lihat Tuhan beri, lihat Tuhan beri. Yang kita doakan, yang kita doakan telah jadi, telah jadi. Lihat Tuhan beri, lihat Tuhan kerja, lihat Tuhan kerja, oh haleluya. Lihat Tuhan kerja, amin. Kita doakan telah jadi, telah jadi. Lihat Tuhan kerja, see what the Lord has done, see what the Lord has done, see what the Lord, see what the Lord has done. What we've waited for come to pass. See what the Lord, see what the Lord has done. Oh yes, see what the Lord has done. See what the Lord, see what the Lord has done. What we've waited for, see what the Lord has done. See what the Lord, see what the Lord. Yes you are, yes you are. See what the Lord has done. What we've waited for come to pass. See what the Lord has. See what the Lord, see what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we've waited for, prayed for, has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord, see what the Lord has done. See what the Lord has
See what the Lord has done. What we've waited for has come to pass. See what the Lord has done. Hari ini mari kita bersyukur. Satu kali ketika Anda lihat rumah baru Anda bisa berkata, see what the Lord has done. Satu kali waktu Anda lihat anak Anda menikah, Anda bisa berkata, see what the Lord has done. Satu kali kalau Anda lihat jawaban doa Anda, ingat lagu ini dan berkata, see what the Lord has done. Hari ini yuk mari kita bersyukur, kita bersyukur. Kita percaya bahwa setiap doa tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. See what the Lord has done to me, my house, my family, my Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Say, see what the Lord has done. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Everybody see what the Lord has done. See what the Lord has done. Oh. Thank you, thank you, thank you. See what the Lord has done. Yes, 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 yes. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been
Katakan, I love you, Lord. I love you. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am
jemaat sama-sama katakan, all my life, All my life you have been faithful. yes, All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the the goodness goodness of of God. All my life you have been faithful. You never let me go. All my life you have been You never so let me go. good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Sampai hari ini, all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing the goodness. We will sing the goodness. You are worthy of praise. Kau layak terima segala pujian. Sebab Tuhan baik dan baik dan baik dan baik dan baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. You are good, you are good, you are good. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, takaya Rama, ya Rama, se. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus,
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama sekali lagi katakan sekali, Yesus, tetaplah Yesus. Yesus selamanya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesusku, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we're waiting for come to pass. See what the Lord has done. Saya percaya waktu tante masuk rumah yang baru, dalam hatinya akan berkata, see what the Lord has done. See what the Lord has done. What we've waited for has come to pass. See what the Lord. Puluhan tahun papa saya merindukan punya anak perempuan. Dia dapat 3 anak laki-laki. Dan waktu anak laki-lakinya menikah, tiap kali menikah mau punya anak, dia berharap punya cucu perempuan. Kakak saya punya anak laki-laki. Tapi waktu anak saya pertama divonis dokter laki-laki, dikasih tahu dokter laki-laki waktu USG, papa saya berkata, saya percaya cucu saya dari Doni perempuan. Dokter bilang kelihatannya laki-laki. Tapi waktu melahirkan istri saya telepon papa saya dan berkata, papa dapat cucu perempuan pertama. Dia teriak, dia berkata, yes. Dan saya percaya hari itu dia berkata, see what the Lord has done. See what the Lord has done. What we've waited for has come to pass. See what the Lord has done. Bu Yencen berkali-kali bersaksi tentang bagaimana Tuhan mengubah suaminya dan keluarganya. Dan hari ini saya percaya ketika dia melihat hal itu terjadi, dia berkata, see what the Lord has done. See what the Lord has done. What we've waited for, praying for, has come to pass. See what the Lord, sama-sama katakan, see what the Lord has done.
See what the Lord has done. There is a miracle in your health. See what the Lord has. There is a salvation in your family. What we waited for come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord. See what the Lord has done. Yes, Lord. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord. See what the Lord has. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. See what the Lord has done. Thank you. What we waited for has come to pass. See what the Lord, yes, see what the Lord, see what the Lord has done. See what the Lord, see what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. What we've waited for come to pass. See what the Lord has done. Yang kita doakan telah jadi. Lihat Tuhan buat. Yang kita doa, yang kita doakan telah jadi, telah jadi. Lihat Tuhanmu. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya bahwa di mana ada anugerah-Mu yang senantiasa baru di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus melihat sesuatu hal yang besar yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Karena segala sesuatu itu mungkin bagi Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Dan Kau memberikan kemampuan bagi setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami melakukannya senantiasa di dalam kehidupan kami. Karena itulah yang menyukakan hati-Mu di saat kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk lebih lagi fokus kepada apa yang menjadi firman-Mu. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat mencuri akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu tidak akan pernah berlalu Tuhan bagi setiap telinga, bagi setiap pandangan mata kami Tuhan. Hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau yang ngurapi dan Kau yang menaruh setiap perkataan-Mu pada mulut hamba. Apa yang ingin Kau sampaikan itulah yang hamba sampaikan, sembah hamba dalam milik daripada Engkau. Hamba bukan lagi milik daripada hamba secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Pada pagi hari ini saya mau membawakan suatu tema tentang upah ketaatan. Setiap ketaatan kita pasti Tuhan perhitungkan. Amin.
Tapi yang saya mau bahas bukan karena kita taat untuk mendapatkan berkatnya, bukan. Tapi kita taat karena kita benar-benar mau untuk taat karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang ketaatan adalah berbicara sesuatu hal yang tidak mudah. Karena ketaatan kita pada apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sangat bertentangan dengan kedagingan kita. Bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak kita. Dalam doa Bapa kami itu ada tertulis jadilah kehendakmu, betul ya? Tapi seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari yang terjadi bukan kehendak Tuhan tapi kehendakku. Jujur apa enggak? Ya. Karena saya juga pernah ngalami, bukan berarti kalau pendeta, sempurna 100%, enggak. Tapi kita belajar, kenapa Tuhan menyukai akan suatu ketaatan. Kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di sini ditegaskan bahwa Tuhan lebih berkenan kepada mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak. Memperhatikan ini adalah sikap respon kita melakukan setelah kita mendengarkan apa yang maunya Tuhan. Seringkali kita menganggap, aku sudah mengembalikan perpuluhan, aku sudah memberi persembahan, itu sudah cukup. Tapi itu tidak cukup. Ibadahmu tidak cukup kalau tidak disertai dengan ketaatanmu. Kenapa Tuhan lebih suka ketaatan? Karena Tuhan sendiri secara pribadi dia juga taat kepada Bapa di surga. Dan ketaatan kita harus kita lakukan, harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa berkata aku taat kepada Tuhan, tapi kalau sehari-hari kerjaannya kita memberontak. Taat di sini bukan hanya taat pada Tuhan. Kita sebagai warga harus tunduk pada negara, pemerintah. Contoh, kita punya kewajiban untuk apa? Membayar pajak. Kan Yesus pernah kan? Waktu Yesus diberi pertanyaan kepada seorang ahli Farisi. Yesus berkata, kembalikan bayar pajakmu. Tapi seringkali banyak kita jumpai sebagai orang Kristen gak bayar pajak. Dalam hal ini aja kita tidak punya suatu penundukan diri. Seorang anak harus juga tunduk kepada otoritas kita. Seorang hamba harus tunduk pada tuannya. Termasuk saya juga harus tunduk pada suami, pada otoritas saya, yaitu gembala saya. Dan kalau kita berbicara tentang penundukan diri itu tidak mudah. Saya ini baru aja pulang dari Bangkok. Karena anak saya nyuruh saya, Mama gak pingin pergi ke luar negeri. Kenapa? Sudah Mama pergi aja jalan-jalan, refreshing. Jangan pelayanan terus, Ma. Saya bayarin. Baru aja saya pulang ke Bangkok, tapi sebelum saya berangkat ke Bangkok, suami berkata seperti ini. Saya bawa uang saku nih untuk shopping ke Bangkok, terkenal kan dunia fashionnya.
Nah, biasanya wanita itu kelemahannya dalam hal apa? Belanja. Apalagi kalau Bangkok itu kan harganya murah-murah banget. Nah, sebelum saya berangkat suami saya sudah pesan seperti ini. Nih, uang sakunya jangan dihabiskan, sisakan. Saya bilang, ya kok tak sisa no. Waktu saya ke Bangkok bersama teman-teman kaum Hawa, teman-teman saya itu pada belanja baju. Saya secara kaum Hawa pun pingin. Tapi saya ingat pesan suami. Jangan dihabiskan, sisain, jangan terjebak dalam pemborosan. Teman-teman saya, Yenjen kamu gak beli baju, ini bagus loh bajunya gini-gini. Saya nahannya luar biasa saudara. Paham ya? Penundukan diri itu tidak mudah. Saya sudah nahan, udah gemes. Enak-enak jalan-jalan lagi, ditelepon lagi sama suami. Diomongin lagi, jangan boros, sisain uang batnya. Iya kok ini sudah tak sisa, no. Pingin hati itu rasanya kumes. Sekali wis diomongin, ditelepon lagi. Batin saya, Tuhan ternyata untuk taat itu enggak mudah ya. Ini daging rasanya gemesnya. Saya batin, sekali ngomong cukup kok, ini 2 kali ya. Pas sampai teman saya bilang, suamimu ini laki tapi cerewet yo. Masa kamu enak-enak belanja, enak-enak jalan-jalan, ditelepon, diingatkan untuk tidak boros. Dan ketaatan itu tidak mudah saudara. Saya ngerasa hal itu. Pulang, langsung suami saya tanya, sisa berapa batnya? Saya bilang, ini sudah periksa deh dompet saya. Dia periksa dompet saya. Wih, bagus kamu ya. Pas angkat jempol. Tapi nggak tahu ini daging ini. Karena bertolak belakang. Pinginnya saya juga pingin belanja loh saudara. Terus suami saya bilang, kamu memang kaum Hawa yang berbeda katanya. Tapi dia nggak tahu perjuangan saya untuk suatu penundukan diri kepada otoritas saya. Kalau kita benar-benar hidup di dalam ketaatan, Tuhan itu akan memperhitungkan saudara. Amin. Bukan berarti ketaatan kita itu sia-sia, enggak. Semua apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi ketaatanmu harus didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan melakukan semua apa yang jadi perintah Tuhan. Walaupun perintah Tuhan bertentangan dan tidak enak. Ikut Tuhan itu agak setengah senting saudara. Kenapa? Nanti saya jelasin ya. Kita lanjut, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa, lanjut di ayat 21, dan barang siapa mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan dirinya kepadanya. Menyatakan diriku kepadanya. Jadi di ayat 21 ditegaskan lagi, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan melakukan. Jadi jangan punya suatu motivasi, oh aku taat, aku beribadah kepada Tuhan supaya aku diberkati. Tidak. Kita harus punya suatu pandangan yang benar. Aku beribadah, aku taat karena aku mengasihi Tuhan.
Bukan karena untuk sesuatu apa yang kita dapatkan sesuai dengan keinginan ataupun ego kita. Tidak. Tapi kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Tuhan mendapatkan kita benar-benar taat karena dasar karena kita mengasihi Tuhan, kita akan diberi kok upahnya. Dan upah itu yang pertama kita belajar dari Simon Petrus di Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai goyah. Di sini Simon Petrus memberi info kepada Yesus, sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami nggak dapat apa-apa. Tapi karena Yesus yang menyuruh, Simon Petrus taat, walaupun tidak masuk akal, karena dia sudah sepanjang malam dia nggak dapat apa-apa, dan disuruh lagi, bahkan sampai lebih dalam. Petrus lakukan. Dan apa yang dibawa oleh Petrus? Ia mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Sampai jalannya menjadi goyah. Jadi upah yang pertama dari ketaatan kita karena dasar kita mengasihi Tuhan. Kita diberkati. Kita dibuat berhasil dan beruntung. Setiap kita mau ya berhasil dan beruntung. Tapi seringkali kita yang gak mau taatnya itu loh. Maunya diberkati, maunya dibuat berhasil. Tapi susah gak maunya untuk taat. Seringkali kalau kita taat selalu berargumentasi dengan Tuhan. Orang yang taat sama Tuhan dia tidak berargumentasi. Dia tidak akan tawar-menawar. Dia langsung mengiyakan. Walaupun dia harus melawan ini daging. Waktu saya diberi pesan sama suami saya nggak ngelawan. Saya ngomong iya kok. Saya yang gemesnya apa? 2 kali ditelepon. Padahal saya itu sudah ingat pesannya dia. Tapi dia itu mengingat sampai 2 kali saya diingatkan. Ya saya cuma senyum-senyum aja saya ngomong. Ya maklumlah Tuhan, dia kan tua, saya kan menganggap saya ini kan seperti papa sama anaknya. Karena usia. Jadi saya senyum-senyum aja waktu suami saya ngomong seperti itu. Teman-teman saya yang malah gemes. Jadi dibuat berhasil dan beruntung. Selain daripada Simon Petrus, Raja Hizkia adalah salah satu contoh akan hidup berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kita lihat di 2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 7. 2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 7 demikian firman Tuhan. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Selama hidup Raja Hizkia, dia tidak menyimpang. Dia mengikuti jalan Tuhan dibandingkan raja-raja sebelum dan sesudah dia. Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan itu terbagi antara Israel dengan Yehuda.
Dan banyak raja-raja sebelum masa Hizkia, banyak raja-raja daripada Israel dan Yehuda itu tidak lagi berpaut kepada Tuhan, berpaut kepada berhala-berhala. Tapi di waktu masa kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia, Hizkia tidak menyimpang. Sebab itu Hizkia selalu dibuat beruntung setiap kali ia pergi berperang. Karena Tuhan menyertai. Kalau kita hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, pasti kita akan menikmati segala sesuatu yang baik. Amin, saudara. Sebab itu mau dan siaplah untuk dipimpin Tuhan. Walaupun pimpinan Tuhan itu sangat bertolak belakang dengan keinginan daging kita. Upaya yang kedua yang Tuhan berikan, karena ketaatan kita, karena dasar kita mengasihi Tuhan adalah di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketaatan daripada seorang Kristen itu diumpamakan sebagai orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saat dimana banjir itu datang, angin itu melanda, rumah itu tetap berdiri. Jadi upaya yang Tuhan berikan itu adalah kemampuan bagi setiap kita untuk tetap berdiri dengan teguh. Sekalipun masalah terjadi, sekalipun persoalan terjadi di dalam hidup kita, kita diberi kemampuan untuk tetap berdiri. Tidak dibiarkan orang benar jatuh tergeletak. Kalau kita hidup benar, tapi kalau kita hidupnya di luar daripada jalurnya Tuhan, seperti orang yang tidak bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kita hidup taat, apa kata firman Tuhan itu enak loh. Bawa keuntungan buat kitanya sendiri. Walaupun pada awalnya mengikut Yesus itu sedap-sedap ngeri ya. Paham gak ya? Sedap-sedap ngeri. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang gak enak secara daging, tapi hasilnya itu pasti baik. Dan upaya yang ketiga yang Tuhan berikan, kita diluputkan dari malapetaka. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal terjadi pada hari esok. Tapi hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Saya ambil salah satu contoh, yaitu di dalam kisah Nabi Nuh. Nuh diperintahkan untuk membangun apa? Batra. Waktu Nuh diperintahkan membangun Batra, apakah air bah itu sudah turun? Belum. Masih dalam keadaan terik panas. Waktu Nuh diperintahkan itu, Nuh tidak berpikir dua kali. Loh Tuhan, ini kan musim panas, masa aku bangun Batra? Enggak. Nuh lakukan persis. Bahkan waktu Tuhan memerintahkan untuk membangun Batra itu dari ukurannya, dari bahan kayu gofir itu Nuh lakukan itu dengan sangat detail. Sehingga Nuh luput dari malapetaka, yaitu air bah. Kalau Nuh waktu itu tidak tahap
pada apa yang menjadi perintah Tuhan, pasti Nuh ikut tenggelam di dalam air bah. Sama halnya kalau kita taat, kita akan diluputkan dari segala sesuatu yang merugikan kita, saudara. Sebab itu belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Jangan selalu bergantung pada hamba Tuhan. Kita harus bisa belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan? Kita harus punya hubungan yang intim dan intim dengan Tuhan. Belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita diluputkan dari segala malapetaka. Salah satu contoh nih, saya ambil satu contoh yang simpel. Kira-kira nih, engkau ini berkendaraan, anggap aja naik motor, panas terik, terus tiba-tiba kau dengar suara, pakai jas hujan. Kira-kira mau nggak pakai jas hujan? Pasti jawabnya, nggak mau. Dianggap apa? Senteng. Lah uang panas gini loh, kok pakai jas hujan? Wah, iki duduk suara Tuhan iki. Iki suara hati. Iki mungkin suara setan paling. Bukankah kita seringkali seperti itu? Dengar suara, dianggap paling ini suara hati. Karena bertolak belakang dengan apa yang kita lihat. Sebab itu belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Saya percaya kita semua bisa kok dengar suara Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi masalahnya engkau tidak mau memiliki waktu-waktu lebih banyak untuk Tuhan. Saya pernah mengalami satu peristiwa dengan suami saya. Waktu itu perusahaan di mana suami saya bekerja sedang mengadakan go public, sahamnya dijual secara umum. Semua pada beli itu saham, termasuk suami saya mau beli. Suami saya sudah nulis angkanya. Tiba-tiba suami saya dengar suara, kenapa kamu enggak tanya Tuhan dulu? Dan di situ suami saya gelisah. Dia tidak jadi nulis, dia telepon saya. Nih, doakan, tolong doakan. Soal apa aku? Dia cerita dia mau beli saham karena perusahaannya itu mau go public. Jadi saham yang dijual terbuka. Secara manusia, suami saya pinginnya apa? Cuan, betul ya? Manusia itu biasanya pinginnya apa? Cuan, cuan, cuan. Saya akui, waktu itu suami saya pingin cuan. Oke kok, saya doain. Lalu, saya dapat jawaban dari Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kok Tuhan bilang jangan beli. Ini bertolak belakang dengan keinginan hati suami saya. Karena dari awal keinginan suami saya untuk beli itu saham. Waktu dengar pesan Tuhan jangan beli, pasti pertanyaan yang timbul, kenapa? Saya diberi pertanyaan, kenapa nih kok gak boleh? Pasti banyak jemaat yang kalau pesan Tuhan sesuatu yang gak sesuai dengan keinginan hatinya pasti tanya, kenapa Bu Yencen gak boleh? Kenapa Cik Yencen bisnis ini gak boleh? Saya bingung kalau diberi pertanyaan seperti itu. Karena yang gak boleh bukan sayanya, tapi Tuhannya. Waktu suami saya tanya, kenapa nih gak boleh? Saya jawab, gak tahu kok. Loh kok enteng kamu jawabnya gak tahu? Memang aku gak tahu, pokoknya gak boleh kok. Gak boleh, udah. Suami saya nurut saudara, taat. Dia gak beli itu. Tapi namanya yang daging itu pasti terusik kan. Karena keinginannya untuk awalnya sudah pingin beli.
teman-teman seruangan dia nyenggol dia. Banyak yang nyenggol. Termasuk orang yang di teman sebelahnya. Lim, tuh iki pas mumpung harga itu di bawah, di titik paling bawah. Nanti kalau naik, kamu bisa cuan wake. Tegiu lagi secara manusia. Lalu suami saya ngambil slip. Mau ditulis, tapi hatinya itu gelisah terus. Dicoret-coret airnya. Kertas itu diuntal-untal dibuang sampah. Terus temannya tahu, loh apa Alim? Gak tuku. Gak tuku. Suami saya diam menahannya luar biasa, saudara. Saya tahu bagaimana menahan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya dibanding dengan ketaatan dengan Tuhan. Suatu ketika berjalan beberapa bulan, saham itu turun anjlok dari harga yang pertama dibuka. Semua ruangan daripada ruang kerja suami saya pada semua marah-marah. Terus nyalain Alim, kok enak Lim, gak kena rugi, gak hilang duit. Suami saya senyum-senyum, saudara. Karena merasa terluput dari malapetaka. Lalu ada temannya yang nyeletuk, yang duduk di belakang dia. Lim, kau niki Lim gak setia kawan. Dapat aji-aji gak diomongi. Suami saya senyum-senyum cerita sama saya. Aji-aji, maksudnya piye sih kok? Enggak gini loh nih, temanku yang kerudungan itu tahu. Kalau istrinya Pak Alim itu indigo. Loh, kok bisa tahu temanmu? Karena aku banyak cerita, banyak kesaksian. Nah, terus saya itu dimarahi karena gak bagi-bagi aji-aji. Lah kamu Lim wis dapet bocoran aji-aji dari bojomu, kok gak dikasih tahu sama kita-kita? Suami saya jawab, kalau saya beritahu pasti disebut provokator. Jadi ketaatan itu meluputkan dari malapetaka. Kalau kita mau menjalin usaha kerjasama dengan seseorang, jangan terburu-buru. Jangan melihat, oh orang ini pasti meyakinkan, menjanjikan. Gak mungkin dia ngecek duit. Hati-hati. Jangan pakai hikmat dan pengertian kita sendiri. Minta tuntunan Tuhan. Sebab itu saya katakan sekali lagi, belajar dengar suara Tuhan. Karena Tuhan yang tahu setiap hati seseorang. Tuhan yang paling tahu bakal apa yang terjadi di depannya. Dan supaya kita terluput dari segala malapetaka dan kerugian, maka kita perlu tanya Tuhan dulu. Seperti apa yang dilakukan oleh suami saya. Wih, suami saya senang girang-girang duit gak hilang. Pada dulunya dia tanya kenapa nih, saya gak bisa jawab. Tapi saya bersyukur suami saya taat. Nah, kalau taat pada otoritas kita, ternyata otoritas kita tidak mengajarkan sesuatu yang benar. Lalu gimana caranya? Ya kita harus cerdik seperti ular. Suami saya ini pernah disuruh sama bosnya. Dia dapat telepon dan telepon itu cari bosnya. Nah, suami saya nggak mau bohong, saudara. Tapi bos suami saya bilang, Lim, bilang nggak ada. Karena suami saya nggak mau bohong, dia cerdik, dia bilang seperti ini. Maaf Pak, pesan bos saya bilang dia tidak ada. Itu nggak bohong, nggak salah di mata Tuhan. Saya sampai, wow, kok cerdik ya kok, nggak salah. Jadi tetap tunduk pada otoritas, tapi engkau tidak salah di hadapan Tuhan. Karena dia menyampaikan, mengikuti dari apa yang diucapkan oleh bosnya.
Ayo kita belajar hidup di dalam ketaatan, penundukan diri. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pasti mau memberikan yang terbaik. Sama halnya, kalau kita mencintai seseorang, pasti di sini pernah ya yang ngalami jatuh cinta? Betul ya? Pernah ya ngalami rasanya pacaran? Kalau waktu jatuh cinta pacaran, pinginnya memberi yang terbaik. Penampilan aja, rasanya pingin yang terbaik, ngaca berkali-kali. Mau ketemu, mau ngampeli doinya, mikir mau kasih apa ya sama doiku. Sama halnya kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan bagaimana memberi yang terbaik untuk Tuhan? Engkau mengikuti perintah-perintahnya. Karena saat kita mengikuti perintah-perintahnya itu yang menyukakan hati Tuhan. Walaupun itu sangat bertolak belakang dengan keegoan kita, kedagingan kita. Dan itu dapat kita aplikasikan dengan kita tunduk pada otoritas kita. Siapa yang jadi otoritas kita? Selain otoritas kita, Tuhan Yesus, istri pasti punya otoritas adalah suami. Suami. Dan istri itu sebagai penolong. Walaupun saya jujur ingin belanja saudara. Pulang-pulang saya lihat, loh ternyata saya lebih banyak ngasih orang lain. Untuk saya paling cuma 2 baju. Sampai teman saya bilang, kamu ini loh rugi wenang Bangkok, gak beli baju, gak shopping. Loh kamu balik di Indonesia loh harganya mahal. Saya akui, ya barang Bangkok itu murah-murah banget saudara. Banyak orang Indonesia itu kulaannya di Bangkok. Mereka beli baju, wow. Tapi saya ingat, saya harus tunduk. Dan upah yang Tuhan berikan engkau dibuat berhasil dan beruntung. Hal yang kedua, Tuhan memberikan engkau kemampuan untuk berdiri dengan teguh. Hal yang ketiga, engkau akan diluputkan dari malapetaka. Kalau engkau benar-benar taat, Tuhan akan memberikan 3 upah ini bagi setiap kita. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya mau kesaksian tentang seseorang. Seseorang ini adalah WL. Dia pemain gitar juga. Saya bertemu dengan WL ini di suatu PD di daerah barat. Waktu itu Roh Kudus menuntun saya untuk berbicara kepada ini WL. Dan pesan Tuhan untuk ini WL itu sesuatu yang gak enak secara dagingnya. Karena pesannya seperti ini. Berikan motormu kepada temanmu yang bernama ini. Setelah selesai ibadah, WL ini mendekatin saya. Dia bilang, motor itu punyanya dia satu-satunya. Harta yang dia miliki sebagai kaki dia kemana-mana. Tapi waktu dia dengar perintah Tuhan itu, dia nggak tanya, Cienten benar nggak iki pesan Tuhan? Berapa bulan kemudian, kurang lebih 6 bulan, saya ketemu lagi dia menghampiri saya, dia cerita, dia kesaksian. Waktu dia melepaskan itu, istrinya marah-marah. Dan secara daging itu berat buat dia. Waktu dia tidak punya motor, dia harus berjalan kaki atau naik angkot. Tapi dia rela, dia lakukan itu. Dia tidak mempertanyakan apakah pesan itu murni dari Tuhan. Atau hamba Tuhannya yang salah nyampe no pesan Tuhan. Tidak, dia lakukan itu. Waktu saya mendengarkan itu, saya salut. Wow, luar biasa ini WL.
punya hati yang benar-benar mau taat. Waktu dia melepas, dia tidak langsung dapat gantinya, saudara. Enggak. Tapi Tuhan itu memperhitungkan. Dia cerita persisnya berapa lama dia ngisi di suatu PD, di dalam suatu rumah tangga. Dan yang punya PD ini ternyata semalam digelisahkan sama Tuhan. Untuk memberi satu mobil dari pemilik PD ini kepada WL-nya. Jadi dia lepas motornya, dia dapat mobil. Walaupun bekas, tapi itu mobil loh saudara. Dan bukan hanya itu saja bonusnya yang Tuhan berikan. Gak lama kemudian dia diberkati orang. Dia bisa pergi sekeluarga dengan istrinya ke Israel. Wow. Kalau ketaatan benar-benar kita lakukan dengan hati kelelahan, dengan ketulusan, bukan dengan motivasi, Tuhan akan memberikan upahnya. Karena Tuhan itu memperhitungkan setiap hal yang apa yang kita lakukan. Sebab itu ayo hiduplah di dalam ketaatan, penundukan diri. Lawan setiap kedaginganmu, lawan setiap keegoanmu dengan kita hidup yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun engkau pingin jodoh, contoh anakmu pingin jodoh. Pinginnya tinggi, calon mantune sing mapan. Tapi ternyata dapetnya enggak sesuai seperti pengharapan kita. Terus kita bilang, oh ini duduk, ini bukan. Padahal ini yang Tuhan mau. Sisihkan kedagingan kita. Saya belajar dan kita semua belajar. Memang tidak ada seorang manusia yang sempurna. Mungkin kita taat tapi ada kalanya kita meleset. Tapi yang penting di sini saya menekankan, selama engkau punya niat untuk berubah dan diubahkan menjadi seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan memperhitungkan. Dan Tuhan akan mampukan setiap kita untuk kita taat. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Waktu saya diperintahkan Tuhan untuk memberi makan 500 orang dengan 500 paket sembako. Saya langsung mengiyakan. Saya tidak berpikir nanti dari mana datangnya itu dana. Enggak, saya langsung oke Tuhan, saya kasih makan 500 orang. Waktu masa-masa COVID, Tuhan memerintahkan saya beri makan mereka-mereka yang kena COVID, yang isolasi mandiri. Saya nyampaikan kepada suami. Suami bilang, Nik, kamu yang masak sendiri ngasih orang makan isolasi mandiri waktu zaman COVID yang parah-parahnya. Kamu sanggup enggak? Karena saya secara pribadi enggak ada pembantu. Saya harus bangun pagi-pagi. Tapi karena Tuhan yang menyuruh saya tidak berargumentasi, saya mengiyakan. Walaupun waktu itu suami saya ngomong seperti ini, kamu harus siap 3 hal, waktu, tenaga, dan dana. Saya bilang, saya siap karena saya mau taat apa yang maunya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mencukupkan segala sesuatu dan tidak kekurangan. Bahkan Tuhan memberikan kemampuan saya bisa masakkan. Sekali saya masak, saya masih ingat, itu saya beri 3 menu saudara. Untuk 1 orang 3 menu. 1 hari saya bisa kirim 3 sampai 5 orang. Kadang 1 keluarga itu saya masak lebih banyak.
Tapi Tuhan beri saya kekuatan. Dan saya tidak kekurangan. Sampai hari ini saya pun terpelihara. Bahkan suami saya taat walaupun keinginan hatinya untuk pingin cuan. Akhirnya diluputkan dari malapetaka. Taat pada firman Tuhan itu menguntungkan bagi setiap kita. Yuk kita berdiri. Kita masuk di dalam suatu penyembahan dengan hati yang sungguh-sungguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Thank you Yesus, terima kasih. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal kita menyanyikan lagu ini. Thank you Jesus, terima kasih. Waktu Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Silakan duduk semua. Tadi dikatakan taat ya. Silakan duduk, silakan duduk. Bagaimana kita taat? Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, kalau kita tidak ngerti hatinya Tuhan. Saya sangat diberkati dengan satu buku tentang Finding Favor of the King. Mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Esther. Esther itu orang biasa. Pada waktu itu Ahasiweros adalah raja untuk seperti sekarang ini yang kuasai dunia. Dia punya istri Wasti, gak mau ikut, akhirnya dibuang. Dia mencari istri. Bayangkan ini raja seluruh dunia ya paling kuat.
semua kerajaan yang lain tahu dia mau cari istri. Dikirim orang-orang yang dari negara, dari kerajaannya yang cantik-cantik, yang bangsawan-bangsawan. Tapi seorang Esther cuma petani. Cuma petani. Saya sangat diberkati. Kenapa dia bisa mendapatkan hati raja dan menjadi permaisuri? Satu, ketaatan. Ketaatan. Dia taat kepada siapa? Sida-sida. Yang ada nanti di rumah baca. Sida-sida. Saat diberi kesempatan, semua gadis-gadis itu boleh milih barang-barang yang paling bagus. Seperti tadi di Thailand. Mereka cari, waduh ini raja paling suka mungkin berlian apa-apa. Tapi Esther enggak dengan pikiran sendiri. Tapi dia taat kepada sida-sida. Karena sida-sida yang paling tahu kehendak raja. Tahu sida-sida kita siapa? Roh Kudus. Haleluya. Setiap kita itu Tuhan itu sayang kepada kita. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan tertariknya Tuhan kepada kita? Finding favor of the King. Bagaimana kita bisa mendapatkan favor, kesukaan Tuhan kepada setiap kita? Hanya satu, kalau kita taat kepada Roh Kudus yang sudah diberi. Makanya saya dari pertama, berapa tahun yang lalu, saya waktu dengar Good Morning Holy Spirit dari Benny Hinn, itu saya baca terus. Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus itu ada Roh Allah sendiri, dia yang paling tahu. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Dan Esther juga diproses 1 tahun di dalam keharuman dari inner. Jadi bukan pakai minyak wangi, tapi dia direndam di dalam keharuman. Kita direndam di dalam hadirat Tuhan. Sukakah dirimu di dalam hadirat Tuhan, di dalam menyembah, di dalam ucapan syukur, engkau akan mengalami favor of the King. Yang amin itu cuma 1, 2. Semua katakan amin. Kita semua akan mendapatkan, akan mengalami mujizat-mujizat. Boleh ya saya tambahkan 1 saksi ya. Saya ini beberapa waktu yang lalu, irama jantung saya tiba-tiba rendah. 60, turun 50, sampai 40. Terus langsung saya pergi ke dokter jantung. Dokter jantung Jeffrey. Dokter jantung ngomong begini, gak ada obatnya Bu Maria. Gak ada obatnya Bu Maria. Untuk denyut jantung yang tinggi, untuk turun bawah ada obatnya. Tapi untuk denyut jantung yang rendah dinaikkan tidak ada obatnya. Dan engkau harus terus nanti turun. Pada 1 hari akan pakai pacu jantung. Saya enggak, saya percaya. Lord, I trust you. Engkau Jehovah Rafa, engkau ciptakan tubuhku. Saya nyembah. Itu loh pentingnya nyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau Senin ini saya nggak mau lepas. Sekalipun kemarin saya diundang teman saya. Ayo Maria datang ke Bandung. Anak saya nikah, kamu tak siapin pesawat, tak siapin hotel. No way. Saya nggak mau lepas hari Senin ini. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tahu saudara, tiba-tiba saya dipimpin Roh Kudus. Tiap pagi saya jemur di depan, cuma enteng nih, olahraga, gini aja, dan gini, cuma gini, terus gini, cuma begitu aja dan jaga makan. Roh Kudus itu luar biasa, dia yang paling tahu. Tidak lama saudara-saudaraku,
Cuma paling-paling ya sebulan. Sekarang denyut jantung saya 75-80. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Percaya kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia itu hidup. Dan dia berikan Roh Kudus sida-sida. Taat kepada Roh Kudus. Bagaimana taat? Ya waktu kamu masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam keintiman. Favor of God. Itu akan turun. Melalui Roh Kudus. Apapun persoalan. Tuhan buka jalan. Amin. Haleluya. Cuma ini kesaksian. Dan banyak sekali sebenarnya saya mengalami banyak kesaksian. Tapi yang satu hal. Cintai Tuhan dengan tulus. Punyai karakter Tuhan. Rendah hati. Lemah lembut dan penuh kasih. Perhatikan orang lain. Ini semua Roh Kudus yang ngajarin. Kalau engkau punya keintiman dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan ngajarin kita. Firman Tuhan akan membimbing kita. Supaya apapun yang kita alami, dia buka jalan, dia jawaban. Amin. Haleluya. Cukup sekian untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan Lukas. Ya, begitu. Ya, kita satu dalam doa, kita beri persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Mari kita belajar tanya Tuhan. Kalau ada maksud tertentu hari ini, siapa tahu ada jumlah-jumlah tertentu Tuhan mau, ataupun Anda untuk memberikan pada orang lain, Anda bisa beri. Kalau di tempat ini puji Tuhan, kalau tidak beri seperti yang biasa Anda beri, tidak masalah. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, persembahan kami adalah untuk Engkau. Ini yang kami percaya. Berikan kepada kami jumlah-jumlah, kalau Engkau mau kami lakukan, kami mau taat, bahkan mungkin bukan untuk tempat ini tetapi untuk orang-orang lain di luar sana atau orang yang ada di sini. Engkau yang berbicara, kami hanya mau taat melakukan perintah-Mu. Bagi mereka yang mempersembahkan persembahan yang ada, berkati umat-Mu. Sebentar kami akan memberi sukacita, sukarela dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Ya, nanti bagi Anda yang online, Anda bisa memberi sesuai dengan nomor rekening yang ada pada layar Anda. Pada nomor rekening atas nama Bu Lu Lia Puspita 6750-770-612, BCA 6750-770-612. Minggu depan kita masih akan tetap berjumpa di tempat ini pada jam yang sama, hari yang sama, tempat yang sama, dengan pembicara yang berbeda. Oh, Bu Ming Ming, oke. Oke, ya, jadi Anda hadir, Anda boleh datang lebih cepat supaya dapat tempat yang lebih nyaman, ya. Oke, sudah semua baik. Kalau sudah, oke. Kalau sudah, oke. Saya undang kita berdiri saja yang sudah memberi bisa bangkit berdiri. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sama-sama angkat tangan kita, katakan sekali
Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Kami percaya bahwa Engkau masih Tuhan yang membuat mujizat. Kami percaya bahwa Engkau masih Tuhan yang memberi kemenangan. Kami masih percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan. Oleh sebab itu, di tempat ini hari ini, baik onsite maupun online, bagi yang mengikuti, apabila mereka menaikkan doa mereka di hadapan Tuhan di rumah ini, kami percaya Tuhan ada, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesaksian yang akan terjadi 1-2 minggu ke depan. Mujizat yang terjadi kami bisa saksikan dan berkata, waktu saya berdoa hari itu, Tuhan mendengar doa saya, Tuhan menjawab doa saya. Dalam nama Yesus terjadilah, 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 terjadilah. Datanglah dengan kerendahan hati, datanglah dengan ketaatan pada Tuhan, datanglah dengan penyerahan pada Tuhan, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, perlindungan Tuhan terjadi, jawaban Tuhan terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja pada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkatlah 2 tangan Anda. Ibadah memberi keuntungan yang besar, kata Alkitab. Oleh sebab itu terimalah keuntungan ibadah pagi hari ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kesehatan-Mu diberkati Tuhan, rumah tangga keluarga-Mu diberkati Tuhan, masa depan, pekerjaan, pelayanan, pertemanan-Mu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.